Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Bapak Thomas, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih, kami menyerahkan jenazahnya untuk diperhabukan. Namun dengan penuh harapan, kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah Bapak Thomas dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Bapak Thomas sekarang sudah mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru sama seperti Kristus. Tuhan, berilah saudara kami, Bapak Thomas, istirahat kekal, dan sinarlah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Thomas, pergilah dalam damai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi selalu ada yang namanya SOP. SOP itu singkatan dari Standard Operating Procedure, yaitu ketentuan-ketentuan atau kata lainnya juklak, petunjuk pelaksanaan, supaya tujuan atau visi dari organisasi dari perusahaan tersebut tercapai dengan baik. Biasanya kalau orang yang baru masuk ke dalam suatu organisasi atau perusahaan akan menjalani training atau pelatihan. Dan isi training pelatihan itu adalah mengajarkan SOP ini. Supaya nanti kalau sudah bekerja, tahu cara kerjanya dengan baik. SOP ini juga akan berfungsi untuk evaluasi sejauh mana seorang pekerja ini melakukan pekerjaannya dengan baik. Dilihat, kalau pekerjaannya sesuai SOP, oke. Tetapi kalau tidak sesuai dengan SOP, ada kalanya ditegur, dimarahi, atau bahkan juga dipecat atau diganti. Itulah yang terjadi dalam bacaan pertama. Bagaimana Allah yang memiliki perusahaan keselamatan, yang ingin bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh raja-raja, oleh gembala yang baik, yang membawa umatnya atau membawa bangsa Israel pada keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dalam sejarah bangsa Israel ada raja-raja yang tidak menggembalakan umatnya atau domba-dombanya, melainkan mencari keuntungannya sendiri. Dalam situasi perang dengan bangsa-bangsa lain, raja-raja ini pergi untuk menyembah Baal-Baal yang lain,
supaya mendapatkan keselamatan bagi dirinya sendiri, menjamin dirinya sendiri terlindung, sedangkan rakyatnya di bawah menderita. Ini salah satu contoh raja gembala yang tidak sesuai dengan SOP. Karena Allah sebagai pemilik perusahaan keselamatan ini ingin supaya seluruh umatnya selamat, tetapi gembalanya atau rajanya justru mementingkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Dan Nabi Yeremia dengan tegas mengatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Dan atas mereka Allah akan menuntut balas serta akan mengambil alih. Maka kalau melihat pegawainya atau raja-rajanya ini tidak melaksanakan SOP, maka Allah akan menghandle sendiri. Udah, kamu cukup, saya atur sendiri, atau akan menjanjikan gembala lain yang lebih mampu melaksanakan visi dan SOP yang Allah kehendaki. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah akan menghadirkan tunas yang adil dari keturunan Daud. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya mau menggambarkan bagaimana Yesus sedang mentraining para rasul, memberitahukan bagaimana SOP menjadi gembala-gembala yang benar, gembala-gembala yang baik. Mari kita lihat apa saja SOP atau juklak atau ketentuan-ketentuan menjadi seorang gembala yang baik. Yang pertama, kita dengarkan bagaimana para rasul setelah melakukan tugasnya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan menceritakan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, ini adalah momen evaluasi. Apa yang sudah saya kerjakan udah sesuai belum ya dengan yang dikehendaki oleh Yesus sebagai gembala yang utama. Dalam momen inilah para rasul bisa menyocokkan apakah saya sungguh sudah benar melakukan tugas saya sebagai gembala atau belum, atau jangan-jangan saya menggembalakan diri saya sendiri, bukan domba-domba saya yang gemuk yang selamat, tapi justru saya sendiri yang gemuk yang selamat, sedangkan domba-domba kelaparan. Lalu yang kedua, Yesus mengajak mereka pergi ke tempat yang sunyi sendirian untuk beristirahat. Lihat bagaimana Yesus sebagai gembala utama juga mementingkan para gembala-gembala di bawahnya, bahwa membutuhkan momen untuk hening, tenang, beristirahat, baik secara fisik maupun mental dan terutama spiritual. Dua momen ini kembali berkumpul dengan Yesus ke tempat yang sunyi untuk beristirahat adalah momen untuk mengisi ulang tenaga para gembala. Maka para gembala pada saatnya adalah juga domba-domba. Kalau gembala kehilangan gembala utamanya, maka nanti domba-domba di bawahnya juga akan kehilangan gembalanya. Maka seorang gembala harus terus berada di dalam kesatuan dengan Yesus. Harus mampu menemukan momen di mana dia bercerita, mengevaluasi, dan menimba kekuatan dari Yesus. Satu, apakah saya sudah sesuai dengan kehendak Yesus? Dan yang kedua, saya minta kekuatan dari Yesus. Nah, itu dua SOP pertama, dua SOP awal yang harus dimiliki oleh gembala. Selalu berada dalam kesatuan dengan Yesus, memiliki momen untuk mengevaluasi serta menimba kekuatan. Kita membayangkan bahwa di dalam dunia kita saat ini, bagaimana kita dihujani oleh informasi, hiruk pikuk dunia, berita-berita yang positif ada, tapi lebih banyak berita yang negatif. Apakah kita mampu menarik diri, membatasi diri untuk sejenak mengambil waktu mengevaluasi hidup kita dengan Yesus, mengobrol yang sudah saya lakukan, yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya alami. Dan di waktu hening itu apakah kita juga mampu memberikan hati dan pikiran kita untuk melihat realita dunia ini secara lebih tenang dan pikiran yang jernih. Dengan demikian tidak terbawa arus. Ada berita ini, wah ikut. Ada berita itu, wah menyebarkan langsung. Dengan demikian kita menjadi tidak tenang dan mudah terbawa oleh arus.
Maka kembali berkumpul bersama Yesus, menceritakan dan pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat fisik, mental, dan spiritual menjadi SOP dari seorang gembala. SOP yang paling dasar dan sekaligus yang paling kuat ingin ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil adalah memiliki belas kasihan. Kita lihat bagaimana ketika Yesus ingin mengajak para murid, para rasul pergi ke tempat yang sunyi, di tempat yang sunyi justru sudah menunggu orang-orang yang haus dan lapar. Entah haus dan lapar secara spiritual maupun secara fisik. Karena kita tahu bacaan ini nanti akan dilanjutkan dengan peristiwa Yesus melipat gandakan roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana Yesus ingin menunjukkan bahwa belas kasih menjadi trademark, menjadi stempel, menjadi ciri khas seorang gembala yang baik. Mungkin Yesus punya hak juga ketika itu. Dia punya hak, saya sudah bekerja, ini waktunya saya beristirahat. Tetapi di hadapan kenyataan, di hadapan orang-orang yang secara nyata dan dekat dengan dia menderita atau membutuhkan kehadirannya, membutuhkan ajarannya, membutuhkan karyanya, Yesus tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk memberi makan secara spiritual maupun secara fisik. Dan situasi ini sebenarnya kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Orang tua, bagaimana ketika pulang kantor, bekerja, aduh lelah ini waktunya saya beristirahat makan. Ternyata ada anaknya yang sedang rewel, belajar kesulitan, mendapatkan masalah di sekolah dengan teman-temannya. Sungguh mirip situasi yang ditunjukkan oleh Yesus bahwa saya yang ingin beristirahat, tapi di hadapan realita yang kenyataan yang menuntut saya untuk hadir, maka saya akan hadir. Yesus tidak bilang besok aja lah, malam ini puasa dulu, saya mau istirahat. Yesus tidak bilang begitu, tapi para rasul diajak untuk masuk dalam realita seorang gembala yang saya harus hadir di antara mereka yang membutuhkan. Mungkin para rasul juga ngedumel, aduh orang habis gawe keliling-keliling mewartakan, menyembuhkan, sekarang waktunya istirahat masih disuruh kerja lagi. Mungkin para rasul juga ngedumel. Tapi itulah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus, SOP gembala yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi pandemi yang sedang kita alami bersama, kita mungkin berada dalam situasi seperti domba-domba yang tercerai-berai. Secara fisik kita dibatasi, tidak bisa bertemu. Bagaimana dulu mudah sekali kita berkumpul merasakan sukacita, sekarang dibatasi. Seolah-olah kita dicerai-berai oleh situasi pandemi ini. Tetapi kita juga berada di dalam posisi ketika kita melihat dunia sekitar kita, ternyata masih banyak orang yang seperti domba-domba yang tanpa gembala. Jangankan dunia di sekitar kita yang real ya, WhatsApp grup kita bayangkan, sudah seperti orang-orang yang seperti domba-domba yang kehilangan gembala, kehilangan arah, putus harapan, semuanya isinya keluhan. Saya tuh bisa iya, saya tuh bisa iya, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Orang kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan membutuhkan gembalanya. Nah, dalam situasi itulah kita diajak untuk yang pertama, kita mengikuti SOP, yaitu berkumpul dengan Yesus, supaya kita juga tidak kehilangan gembala kita. Yesuslah gembala kita yang utama. Maka kita diajak untuk berkumpul bersama Yesus, menimba kekuatan dan bercerita. Dan yang kedua, kita diajak untuk menjadi gembala-gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan gembala itu yang memiliki belas kasihan adalah mereka yang memiliki kepedulian serta berani berkurban seperti Yesus. Di hadapan orang-orang yang membutuhkan,
memiliki kepedulian, dan dia tidak ragu untuk memberikan dirinya sendiri. Walaupun pada waktu itu adalah waktunya Yesus istirahat, tapi Yesus tetap memberikan dirinya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi pandemi ini kita memiliki banyak alasan, banyak pembenaran untuk melindungi diri kita sendiri, untuk mementingkan diri kita sendiri. Tidak akan ada yang menyalahkan kita ketika kita bilang, saya nggak bisa mengunjungi saudara-saudari saya tidak bisa, saya sekarang fokus untuk keselamatan diri saya sendiri. Tidak akan ada yang menyalahkan kita kalau kita beralasan demikian. Tetapi Yesus sekali lagi mengajak kita untuk tidak kehilangan rasa belas kasih, yaitu kepedulian dan berani berkurban. Mungkin situasi pandemi ini semakin lama bisa membuat hati kita semakin tumpul dengan alasan-alasan untuk keselamatan diri kita sendiri. Semoga kita tidak jatuh dalam godaan itu, karena dengan mudah kita akan tergoda. Saya yang penting keselamatan diri saya sendiri. Semoga kita di dalam situasi pandemi ini terketuk dan tergerak hati kita oleh belas kasihan seperti Yesus sendiri. Meskipun kita berhak menuntut hak kita untuk beristirahat, untuk keselamatan kita, tetapi semoga hati kita senantiasa tergerak dan mau peduli pada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita tahu di lingkungan kita ada orang yang sedang isoman, yang tidak bisa keluar untuk mencari makan? Apakah kita tahu bahwa di lingkungan kita ada orang yang karena PPKM darurat tidak bisa mencari bekerja, mencari mata pencaharian? Apakah kita tahu dan apakah kita peduli? Menutup renungan ini, saya ingin bercerita bahwa selama pandemi ini ada suatu pengalaman menarik. Bagaimana seorang umat menceritakan pengalamannya ketika dia mengetahui bahwa salah satu umat di lingkungannya positif. Bagaimana dia merasakan kegalauan, yaitu bahwa saya sangat terbatas, saya juga harus menjaga diri saya, keluarga saya, tetapi saya sungguh ingin bisa membantu orang atau umat yang sedang isoman ini. Bagaimana pergulatan itu bagi saya menunjukkan bahwa hati nurani itu belum tumpul, bahwa saya masih punya peduli, sekalipun dengan segala keterbatasan saya. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini masih ada harapan, dan Allah senantiasa mengetuk hati kita untuk menjadi gembala-gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita mampu meneladani Yesus untuk memiliki belas kasih, memiliki kepedulian, dan memiliki keberanian untuk berkorban, terutama bagi domba-domba yang sedang tercerai-berai, yang putus asa, yang kehilangan harapan. Marilah kita hening sejenak.